your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Squeeze me oh so tight. Show me. Pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian dari teori psikoanalisis. Apa itu psikoanalisis? Psikoanalisis dalam sastra memiliki 4 kemungkinan pengertian. Yang pertama adalah studi psikologi pengarang sebagai tipe dan sebagai pribadi. Yang kedua adalah studi proses kreatif. Yang ketiga adalah studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Dan yang terakhir yaitu mempelajari dampak sastra pada pembaca. Namun yang digunakan dalam psikoanalisis adalah yang ketiga, karena sangat berkaitan dalam bidang sastra. Asal-usul dan penciptaan suatu karya sastra dijadikan sebagai pegangan dalam penilaian karya sastra itu sendiri. Jadi, psikoanalisis adalah studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang diterapkan pada karya sastra. Selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah dari teori psikoanalisis. Munculnya pendekatan psikologi dalam sastra disebabkan oleh meluasnya perkenalan sarjana-sarjana sastra dengan ajaran-ajaran yang mulai diterbitkan dalam bahasa Inggris, yaitu Tafsiran Mimpi atau The Interpretation of Dreams dan Three Contributions to a Theory of Sex atau 3 sumbangan pikiran ke arah teori seks dalam dekade menjelang Perang Dunia. Pembahasan sastra dilakukan sebagai eksperimen teknik simbolisme mimpi, pengungkapan aliran kesadaran jiwa, dan pengertian libido ala Freud menjadi semacam sumber dukungan terhadap pemberontakan sosial melawan puritanisme atau kerohanian ketat dan tata cara Victorianisme atau pergaulan kaku. Dahulu kejeniusan sastrawan selalu menjadi bahan pergunjingan. Sejak zaman Yunani, kejeniusan dianggap sebagai kegilaan dari tingkat neurotik sampai psikosis. Penyair dianggap orang yang kesurupan, ia berbeda dengan yang lainnya. Dan dunia bawah sadarnya yang disampaikan melalui karyanya dianggap berada di bawah tingkat rasional. Namun, pengarang tidak sekedar mencatat gangguan emosinya, ia juga mengolah suatu pola arketipnya. Seperti Dostoyevsky dalam karyanya The Brother Karamazov, atau suatu pola kepribadian neurotik yang sudah menyebar pada zaman itu. Kemudian ilmu tentang emosi dan jiwa itu berkembang dalam penilaian karya sastra. Kegunaan teori psikoanalisis. Yang pertama, untuk menilai karya sastra. Misalnya, pengarang merevisi dan menulis kembali karya sastranya. Yang kedua, mengenai perbaikan naskah. Jika digunakan secara tepat, dapat membantu kita untuk melihat ketidakteraturan dan perubahan dalam suatu karya. Dan yang ketiga, untuk menganalisis secara psikologis tokoh-tokoh dalam drama dan novel. Yang keempat, untuk menganalisis jiwa pengarang lewat karya sastranya. Tokoh dalam teori psikoanalisis yang pertama ada Sigmund Freud, seseorang yang sangat berbudaya dan beliau mendapatkan dasar pendidikan di Austria yang menghargai karya Yunani dan Jerman klasik. Yang kedua ada T.S. Eliot, dan yang ketiga ada Carl Gustav Jung. Dan yang keempat ada Ribot, seorang psikolog Prancis, dan yang kelima ada Wordsworth yang menggunakan psikologi sebagai uraian genetik tentang puisi. Dan yang terakhir ada Ta Teung Keung, yaitu seorang pujangga baru yang berpendapat bahwa untuk menulis puisi yang baik, penyair harus dalam keadaan jiwa yang tertentu pun. Nama saya Muhammad Nur Ihsan. Saya akan menjelaskan bagian materi perkembangan teori psikoanalisis di Indonesia dan penerapannya dalam sastra. Yang pertama ada perkembangan teori psikoanalisis di Indonesia. Dalam sastra Indonesia, pendekatan psikologi berkembang sejak tahun 60-an.
antara lain oleh Hutagalung dan Umarjati dalam buku pembahasan masing-masing atas jalan tak ada ujung dan ateis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan agar dapat membaca drama atau novel secara benar. Materi berikutnya ada penerapan dan pengaplikasian teori psikoanalisis dalam sastra. Dalam buku Interpretation Device atau Interpretasi Mimpi yang terbit pertama kali tahun 1899, buku ini adalah sebuah buku klasik yang menguraikan tafsir mimpi. Buku ini merupakan landasan teoritis yang mendasar mengenai hubungan antara psikoanalisis dan sastra. Tulisan Freud yang paling sering dipakai sebagai landasan teoritis adalah Trois Essays sur la théorie de la sexualité atau 3 esai tentang teori seksualitas yang terbit pada tahun 1962. Saya akan memaparkan secara singkat konsep umum psikoanalisis. Psikoanalisis pada awalnya adalah sebuah metode psikoterapi untuk menyembuhkan penyakit-penyakit mental dan syaraf dengan menggunakan teknik tafsir mimpi dan asosiasi bebas. Teori ini kemudian meluas menjadi sebuah teori tentang kepribadian. Konsep-konsep yang terdapat dalam teori kepribadian versi psikoanalisis termasuk yang paling banyak dipakai di berbagai bidang. Konsep Freud yang paling mendasar adalah teorinya tentang ketidaksadaran. Pada awalnya, Freud membagi taraf kesadaran manusia menjadi 3 lapis, yakni lapisan unconscious atau tak sadar, lapisan preconscious atau prasadar, dan lapisan conscious atau sadar. Di antara 3 lapisan itu, tak sadar adalah bagian terbesar yang mempengaruhi perilaku manusia. Freud menganalogikannya dengan fenomena gunung es di lautan, di mana bagian paling atas yang tampak di permukaan laut mewakili lapisan sadar. Prasadar adalah bagian yang turun naik di bawah dan di atas permukaan, sedangkan bagian terbesar yaitu yang berada di bawah laut, mewakili tak sadar. Dalam buku-bukunya yang lebih mutakhir, Freud meninggalkan pembagian lapisan kesadaran di atas dan menggantikannya dengan konsep yang lebih teknis. Tetapi basis konsepnya tetap mengenai ketidaksadaran, yaitu bahwa tingkah laku manusia lebih banyak digerakkan oleh aspek-aspek tak sadar dalam dirinya. Pembagian itu dikenal dengan sebutan struktur kepribadian manusia, dan tetap terdiri atas 3 unsur, yaitu id, ego, dan superego. Yang pertama yaitu id. Id adalah bagian yang sepenuhnya berada dalam ketidaksadaran manusia. Id berisi cadangan energi, insting, dan libido, yang menjadi penggerak utama tingkah laku manusia. Id menampilkan dorongan-dorongan primitif dan hewani pada manusia, dan bekerja berdasarkan prinsip kesenangan. Ketika kecil, pada manusia yang ada baru id-nya. Oleh karena itu, kita melihat bahwa anak kecil selalu ngotot atau keras kepala jika menginginkan sesuatu, tidak punya rasa malu, dan selalu mementingkan diri sendiri. Yang selanjutnya yaitu ego. Ego berkembang dari id. Ketika manusia mulai meninggalkan kekanak-kanakannya, sebagai bentuk respon terhadap realitas, ego bersifat sadar dan rasional. Keinginan-keinginan id tidak selalu dapat dipenuhi, dan ketika itulah ego memainkan peranan. Ego bekerja berdasarkan prinsip realitas. Misalnya, ketika id dalam diri kita ingin makan enak di restoran mahal, tetapi keuangan kita tidak mampu, maka ego tidak bisa memenuhi keinginan itu. Dan yang terakhir yaitu superego. Superego muncul akibat persentuhan dengan manusia lain atau aspek sosial. Dalam keluarga, superego ditanamkan oleh orang tua dalam bentuk ajaran moral mengenai baik dan buruk, pantas dan tidak pantas, dan sebagainya. Superego muncul sebagai kontrol terhadap id, terutama jika keinginan id itu tidak sesuai dengan moralitas masyarakat. Superego selalu menginginkan kesempurnaan, karena ia bekerja dengan prinsip idealitas.